Cuma 3 hal nih kalau di Estonia yang mesti diurus secara offline. Kawin, cerai, sama jual rumah. Data itu cukup minta sekali aja, nggak perlu bolak-balik. Jadi pemerintah dilarang tuh minta data yang sama lebih dari sekali. Gokil sih, nggak nyangka. Ini negara yang paling efisien sedunia. Negara ini bisa dibilang Singapurnya Eropa. Padahal nggak punya nikel, nggak punya sawit. Dan walaupun wilayahnya kecil, negara ini bisa menginspirasi dunia loh. Negara mana itu? Yuk, kita kupas sampai tuntas. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Terima kasih. Oke, negara itu bernama Estonia. Penduduk Estonia ini cuma 1,3 juta orang. Dan negara ini terkenal karena e-government yang sangat efektif. Jadi ada indikator nih namanya UN E-Government Knowledge Base yang menempatkan Estonia sebagai negara yang paling efisien kedua sesudah Denmark. Dan negara ini berusaha betul untuk membuat segala proses pelayanan publiknya serba digital. Bahkan ambisi mereka 100% digital semua. Contohnya, melapor pajak 5 menit saja. Bayangkan kalau di Indonesia, ngisi pajak bisa 1 hari penuh. Lalu, warga juga bisa berobat, bisa mendapatkan resep secara digital. Jadi nggak perlu tuh bangun subuh-subuh untuk antri. Estonia juga negara pertama yang mengadakan iVoting atau pemilu lewat internet di tahun 2005. Cuma 3 hal nih kalau di Estonia yang mesti diurus secara offline. Kawin, cerai, sama jual rumah. Intinya pemerintahan Estonia berpendapat begini, kalau bisa didigitalisasi, mengapa mesti manual? Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Jadi kalau Anda di Estonia, PNS itu kerjanya 24 jam. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu Palura datang buat tanda tangan. Nggak perlu tuh fotokopi KTP buat buka rekening bank. Dan nggak perlu kantor polisi kalau KTP-nya hilang. Nah, pertanyaannya kenapa bisa cepat begitu? Salah satu kuncinya adalah infrastruktur digital yang mapan. Negara itu membangun apa yang disebut dengan X-Road. X-Road adalah landasan infrastruktur digital yang menghubungkan sektor publik dan sektor swasta. Jadi tujuan X-Road itu adalah menciptakan lingkungan yang serba terdesentralisasi, aman, dan bisa dioperasikan untuk pertukaran data. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh soal jaringan infrastruktur digital di Estonia, kita perlu tahu bagaimana Estonia bisa punya ide inovasi digital itu. Kita harus kembali lagi ke 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Estonia masih menjadi bagian dari USSR. Apa sih USSR? Union of Soviet Socialist Republics alias Uni Soviet. Uni Soviet kan bubar tahun 1990 dan Estonia menuntut merdeka tuh. Dan akhirnya mereka memperoleh kemerdekaan di tahun 1991. Estonia letaknya di Eropa Utara, di sepanjang pantai timur laut Baltik, berbatasan dengan Rusia di sebelah timur dan Latvia di sebelah selatan. Nah, sebab itu nggak heran ya, dari jumlah penduduk yang cuma 1,3 juta tadi, 21,6% penduduknya adalah etnis Rusia. Nah, dari tahun ke tahun, penduduk Estonia relatif nggak nambah tuh. Jumlah perempuan relatif banyak di tahun 70-an. Tapi relatif berkurang, astaga, di akhir tahun 2021. Nah, pada saat Estonia merdeka di tahun 1991, ekonomi dan teknologinya relatif masih kurang baik, masih krisis bahkan. Produksi industri menurun lebih dari 30%. Upah real anjlok sebesar 45%. Inflasinya sampai 90%. Jadi intinya perlu transisi besar lah ya waktu itu di Estonia. Dari ekonomi yang sangat sosialis dan tersentralisasi ke ekonomi pasar modern yang lebih terbuka. Nah, jadinya waktu itu para pemimpin politik di Estonia kan bertanya-tanya gimana caranya ya memberikan pelayanan publik yang maksimal. Padahal negara nggak punya duit dan penduduknya memang nggak banyak sih. Jadi mereka berpikir mana yang lebih efisien, data ditaruh di satu titik atau di desentralisasi. Ternyata Estonia memilih desentralisasi. Nah, saya nggak bahas teknisnya ya, tapi yang penting adalah filosofi sama rasionalisasinya. Nah, ini mungkin bagian yang paling penting, meski ya dikit ya, agak panjang dikit, tapi saya yakin kita bisa belajar banyak nih dari Estonia. Karena secara filosofis, Estonia tuh ingin negaranya menjadi pelayan masyarakat yang bekerja 24 jam.
Estonia ingin masyarakatnya dilayani secara cepat dan tepat. Nah, problemnya kalau mau begitu apa artinya mesti nambah birokrat atau belanja pegawai negeri yang lebih banyak? Jawabannya tidak. Mengapa begitu? Karena Estonia belajar bahwa di banyak negara ternyata pemerintahan itu punya asumsi tersendiri tentang warga negaranya. Warga negara tuh cenderung curang atau suka berbohong. Oleh sebab itu, pemerintah butuh fotokopi segala macam dokumen berlembar-lembar tuh kan ya. Hanya untuk verifikasi supaya membuktikan warga itu nggak bohong dan tidak curang. Akibatnya pemerintah kebanjiran dokumen kan, yang membuat data warga itu sendiri akhirnya jadi nggak aman. Pencurian lah, penggandaan data lah, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Akhirnya warga juga tidak percaya pada negara. Mereka nggak yakin bahwa datanya aman kalau mereka serahkan ke negara. Nah, ketidakpercayaan macam inilah yang menjadi PR utama yang harus dipecahkan. Karena tanpa rasa percaya, nggak ada lah inovasi yang bisa berjalan. Apa yang dilakukan Estonia dalam situasi yang seperti itu? Pertama, prinsip bahwa keamanan identitas warga adalah yang paling utama. Negara mau nggak mau harus mencari cara ya agar data warganya terlindungi dan jangan sampai disalahgunakan. Solusinya bukan menambah dokumen, tapi justru menambahkan protection dan encryption atau diproteksi sama dikasih enkripsi ya. Nah, hal ini hanya bisa terjadi kalau semua warga datanya didigitalisasi. Artinya supaya tidak perlulah duplikasi-duplikasi itu terjadi. Jadi nggak bakal tuh ada kasus satu nama dipakai beberapa orang atau orang yang mati bangkit kembali karena namanya dicatut sama orang. Oleh sebab itu di Estonia, selain punya data seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya, orang di Estonia itu punya identitas digital. Isinya data enskripsi dan kode-kode digital. Jadi segala macam data digital itu sudah ada di dalam KTP-nya si warga itu. Bentukannya kira-kira begini ya. Mirip sama Indonesia? Enggak. Beda jauh. Soalnya di Estonia, KTP itu seperti kartu kredit. Bisa dicolokin ke komputer, bisa dipakai untuk banyak fungsi, untuk akses pelayanan bank, pelayanan kesehatan, bahkan untuk memilih kandidat dalam pemilu. Wow, cukup pakai KTP itu. Yang kedua, prinsip mereka, filosofinya itu adalah data itu cukup minta sekali aja. Nggak perlu bolak-balik. Jadi pemerintah dilarang tuh minta data yang sama lebih dari sekali. Anda hanya perlu mengajukan informasi Anda ke lembaga pemerintah satu kali, dan kemudian lembaga pemerintah tersebut memiliki kewajiban untuk menggunakan kembali informasi ini. Mereka tidak dapat meminta ini dari Anda. Jadi, Anda dapat melihat dari gambar ini bahwa misalnya, gambar saya diambil dari polisi dan penjaga perbatasan, informasi tentang pendidikan saya diambil dari Dewan Pendidikan, dan informasi tentang dokter keluarga saya, Anna Polyanchikov, saya belum melihatnya, diambil dari Kementerian Sosial. Beda ya sama di Indonesia. Kalau mau ngurus SIM, BPJS, ngurus bank, minta data lagi, harus fotokopi malah ya. Malah fotokopinya bukan cuma satu, ada KTP, KK, akte lahir. Oke, di Estonia intinya minta data cukup satu kali aja. Jadi kalau kita udah kasih akte lahir waktu bikin KTP, saat daftar misalnya BPJS atau daftar pajak, data itu bisa langsung diakses, nggak perlu dikirim ulang. Jadi nggak ada lagi tuh buang waktu bolak-balik cari berkas yang sama. Prinsip yang ketiga, data itu milik warga, bukan milik pemerintah. Nah, di banyak negara, pemerintah dan perusahaan bebas ngambil kan data kita, bahkan dijualin tuh ke pihak-pihak lain tanpa izin ke kita. Hal itu nggak terjadi tuh di Estonia, karena data itu milik kita sendiri. Kita bisa lihat siapa yang pakai data kita, bahkan bisa protes kalau disalahgunakan. Jadi setiap kali ada pejabat pemerintah mengakses data pribadi kita, kita bisa lihat tuh yang akses siapa, kapan, dan buat apa. Misalnya gini, polisi nih ya mau tahu tanggal lahir kita kapan. Maka kita bahkan bisa cek nih, siapa nama polisi yang mengakses data kita, jam berapa dia mengakses, dan berapa lama polisi buka data kita. Contoh lain, kalau ada dokter atau misalnya pihak BPJS-nya sana gitu ya, mau tahu riwayat penyakit kita pun akan tahu
nama dokter yang mengakses data kita siapa, data apa yang dilihat, berapa lama data kita dibaca. Jadi nggak ada lagi tuh di Estonia pejabat main belakang. Tapi gimana kalau datanya diubah atau diretas? Nah, di Estonia setiap akses atau perubahan data tercatat di blockchain. Artinya, tanpa diizinkan oleh pemilik data, nggak mungkin datanya bisa berubah. Keren banget sih ya. Kenapa Estonia bisa secepat ini? Karena intinya tadi, mereka tidak pakai sistem data yang rawan bocor. Mereka pakai sistem yang namanya X-Road. Ini adalah jaringan yang menghubungkan semua data dengan aman dan real time. Jadi mereka nggak pakai sistem pusat data. Justru data itu didesentralisasi, ditaruh di banyak tempat ya. Maksudnya begini, kalau kita udah isi nih ya, formulir, misalnya bikin KTP di kelurahan, maka data itu akan tersimpan di kelurahan kan ya. Lalu kita mau daftar sekolah, sekolah swasta atau sekolah negeri gitu ya. Jadi sekolah tidak perlu mengcopy atau menduplikasi data kita yang di kelurahan tadi. Sekolah cukup menghubungkan datanya dengan data di kelurahan. Pakai X-Road tadi loh. Jadi secara otomatis datanya akan muncul. Sekolah cukup menyimpan data nilai rapot siswa saja. Singkatnya ini semua terjadi di hampir semua kegiatan, terutama kalau ada transaksi jual beli. Penerimaan, pengeluaran itu otomatis tercatat di sistem. Setiap transaksi cashless. Lapor pajak, semua udah dihitung. Jadi kita tinggal klik tombol submit. Nah yang menarik, di Estonia mereka sampai bikin kedutaan data. Jadi ceritanya server yang mereka disimpan di negara lain untuk jaga-jaga nih. Sampai ada serangan cyber atau bahkan ada invasi, data tetap aman, negara jalan terus. Jadi apa dong yang bisa kita pelajari supaya Indonesia bisa lebih baik lagi? Pertama, digitalisasi ya kunci utamanya. Yang kedua, transparansi, efisiensi anggaran itu sebenarnya bisa dilakukan supaya kedepannya kita nggak perlu bocor-bocor nih ya dana. Yang ketiga, investasi di bidang pendidikan, juga teknologi itu pada dasarnya jalan yang bagus banget buat kedepannya. Gimana Synergy Friends? Tertarik nggak seperti Estonia? Tulis ya di kolom komen. Udahlah, kita mulai dari diri kita sendiri, kita pelajari skill digital, dan kita dorong pemerintah untuk lebih transparan. Terima kasih udah nonton sampai full. Love you full. Sampai jumpa.